Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, terjadilah pertempuran pertama antara pejuang rakyat Indonesia dengan pasukan negara asing di Surabaya, yang lebih dikenal dengan sebutan Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya merupakan salah satu peristiwa terbesar yang ada dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia dan menjadi lambang atau simbol semangat patriotisme tinggi serta menjadi bukti akan perlawanan Indonesia terhadap adanya kolonialisme di Indonesia. Pertempuran Surabaya dilatar belakangi dengan adanya kedatangan pasukan sekutu pada tanggal 25 Oktober 1945 yang tergabung dalam AFNI atau Allied Forces Netherlands East Indies. Kedatangan pasukan AFNI ke Surabaya, tepatnya di Tanjung Perak, dipimpin oleh seorang brigadir jenderal yang bernama Albertine Walter Thornton Malaby yang kemudian membuat sebuah pos pertahanan. Tujuan awal kedatangan sekutu adalah mengamankan tawanan perang, melucuti senjata para tentara Jepang, serta menciptakan ketertiban setelah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Hal ini dilakukan oleh pasukan sekutu dengan menyebar selebaran yang memiliki maksud agar masyarakat setempat menyerahkan senjata yang mereka miliki ke pihak sekutu. Adanya perintah pasukan sekutu tersebut membuat masyarakat setempat di Surabaya marah dan menolak untuk menyerahkan senjata yang mereka miliki kepada pihak sekutu. Hal inilah yang pada akhirnya memicu adanya gerakan dari masyarakat Surabaya untuk melakukan penyerangan dengan maksud untuk mengusir pasukan sekutu. Selain itu, para pasukan sekutu juga pada kenyataannya melakukan tindakan di luar tujuan awal mereka, di mana pasukan sekutu yang kebanyakan pasukan Inggris pergi menyerbu penjara di Surabaya dalam upaya membebaskan tawanan pasukan sekutu lain yang ditahan di Indonesia. Para pasukan sekutu juga berusaha untuk mengambil alih serta menduduki berbagai tempat vital yang ada di Surabaya. Kedatangan sekutu di Indonesia merupakan bagian dari Komando Southeast Asia Command atau SEAC yang berada di bawah pimpinan Laksamana Louis Mountbatten. Namun, karena wilayah yang menjadi tanggung jawab SEAC masih terlalu luas, dibentuklah Allied Forces Netherlands East Indies atau AFNI yang bertanggung jawab dalam wilayah Indonesia. Tugas yang diberikan kepada AFNI di Indonesia adalah melucuti senjata Jepang, memulangkan para tentara Jepang ke tanah air mereka, membebaskan sekutu yang berada di bawah tawanan Jepang, serta mempertahankan keadaan yang ada di Indonesia. Sebelum hal itu terjadi, pada tanggal 24 Agustus 1945, terjadilah kesepakatan antara Inggris dan Belanda yang dimuat dalam Civil Affair Agreement yang berisikan mengenai kemauan Inggris dalam membantu Belanda kembali berkuasa di Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan adanya perlawanan dari para penduduk Indonesia di berbagai tempat atas kedatangan pasukan sekutu yang disebabkan perjanjian tersebut. Dalam menjalankan misinya di Surabaya, pihak Inggris pada awalnya hanya mengerahkan Brigade Infanteri India ke-49 yang berada di bawah pimpinan Komando Brigadir Malaby yang memiliki kekuatan antara 4.000 hingga 6.000 pasukan. Para pasukan sekutu yang tiba di Surabaya belum boleh mendarat sebelum mendapat izin dari pimpinan Indonesia yang ada di Jakarta. Hal tersebut yang menyebabkan terjadinya perundingan antara pimpinan sekutu dengan pimpinan Indonesia yang ada di Surabaya.
Pimpinan Indonesia yang ada di Surabaya pada saat itu adalah Gubernur Jawa Timur, Suryo, Komandan TKR Keresidenan Surabaya, Dr. Mustopo, Presiden Surabaya, Sudirman, Rajamin Nasution, Ketua KNI, Dul Arnowo, Ruslan Abdul Ghani, Joko Sawondo, Rustam Zain, Joko Sawondo, Muhammad, Inspektur Suyono Prawibismo, Muhammad Yasin, dan Mr. Masmuin. Berdasarkan beberapa pertemuan yang dilakukan, pihak Indonesia menyepakati untuk memberikan izin bagi sekutu Inggris untuk memasuki kota Surabaya dan menempati beberapa objek yang sesuai dengan tugas mereka. Pihak Inggris juga mengatakan dan menekankan bahwa mereka tidak melibatkan Nica maupun para tentara Belanda dalam kedatangannya tersebut. Pihak Inggris juga meminta agar para masyarakat biasa selain polisi, TKR, serta badan perjuangan untuk dilarang membawa atau menggunakan senjata agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Oleh sebab itu, antara kedua belah pihak disepakati pula untuk membentuk sarana komunikasi, yaitu kontak biro. Pada tanggal 18 September 1945, para sekutu dan Belanda dari Afne yang datang ke Surabaya menempati Hotel Yamato yang berada di Jalan Tunjungan 65, Surabaya. Sejak saat itu, Hotel Yamato dijadikan sebagai markas Rehabilitation of Allied Prisoners of War and Internees atau bantuan rehabilitasi untuk tawanan perang dan interniran. Kemudian pada tanggal 19 September 1945 pukul 21, sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Plukman mengibarkan bendera merah putih biru di atas Hotel Yamato. Keesokan harinya, masyarakat Surabaya yang melihat bendera Belanda berkibar, marah dan tak terima. Hal ini yang membuat seorang perwakilan Indonesia, yaitu Residen Sudirman, mendatangi Hotel Yamato tempat mereka mengibarkan bendera tersebut untuk berdiskusi dengan pimpinan sekutu, yaitu Plukman, agar bendera tersebut dapat diturunkan dan tidak menimbulkan kemarahan masyarakat Surabaya. Namun, diskusi yang ada tidak berjalan lancar dan Plukman menolak untuk menurunkan benderanya. Hingga terjadilah peristiwa ketika Plukman mengeluarkan sebuah pistol yang membuat perkelahian antara kedua belah pihak tidak dapat dihindari. Di tengah keributan tersebut, Plukman meninggal dunia karena dibunuh oleh pengawal Sudirman, yaitu Siddiq. Siddiq pun ikut wafat karena ditembak oleh tentara Belanda. Sudirman beserta pengawalnya yang lain berhasil keluar dari Hotel Yamato untuk mengamankan situasi yang ada. Namun, beberapa pemuda di Surabaya terlihat langsung menaiki Hotel Yamato dan segera merobek bendera Belanda yang berwarna merah, putih, dan biru tersebut, serta menyisakan bagian merah dan putih saja. Setelah gencatan senjata antara pihak Indonesia dan pihak tentara Inggris ditandatangani pada tanggal 29 Oktober, keadaan berangsur-angsur mereda. Walaupun begitu, tetap saja terjadi bentrokan-bentrokan bersenjata antara rakyat dan tentara Inggris di Surabaya. Bentrokan-bentrokan bersenjata di Surabaya tersebut memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi selaku pimpinan tentara Inggris untuk wilayah Jawa Timur pada tanggal 30 Oktober sekitar pukul 20.30. Mobil Buick yang ditumpangi Brigadir Jenderal Malabi berpapasan dengan sekelompok milisi Indonesia ketika akan melewati Jembatan Merah. Kesalahpahaman menyebabkan terjadinya baku tembak yang berakhir dengan tewasnya Brigadir Jenderal Malabi oleh tembakan pistol seorang pemuda Indonesia yang sampai sekarang tak diketahui identitasnya, dan terbakarnya mobil tersebut terkena ledakan granat. Kematian Malabi ini
menyebabkan pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia dan berakibat pada keputusan pengganti Malabi, yaitu Mayor Jenderal Erik Ernst Robert Menzel, untuk mengeluarkan ultimatum 10 November 1945 yang pada intinya meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan. Ultimatum yang diajukan tersebut kemudian ditolak oleh pihak Indonesia, sehingga para pasukan Inggris mulai melancarkan serangan mereka pada tanggal 10 November di pagi hari, yang menjadi awal dari pertempuran kedua belah pihak tersebut. Pada pertempuran ini sendiri, terdapat setidaknya 20.000 tentara serta 100.000 sukarelawan di pihak Indonesia. Sementara pada pihak Inggris, terdapat setidaknya 30.000 tentara yang juga dibantu dengan berbagai peralatan perang mereka seperti tank, kapal perang, serta pesawat tempur. Pertempuran Surabaya menghasilkan banyak korban jiwa pada kedua belah pihak. Setidaknya 16.000 pejuang dari pihak Indonesia meninggal dunia dan 200.000 rakyat sipil mengungsi dari Surabaya. Sedangkan korban dari pasukan Inggris dan India kira-kira sejumlah 2.000 tentara. Pertempuran berdarah di Surabaya yang memakan ribuan korban jiwa tersebut telah menggerakkan perlawanan rakyat di seluruh Indonesia untuk melakukan perlawanan. Hari demi hari pertempuran terus berlangsung sengit. Pasukan Inggris yang berpengalaman dan terlatih ditambah aneka senjata berat mulai menunjukkan keunggulan. Mereka bergerak maju mendesak pasukan Indonesia. Pada tanggal 28 November, pertempuran hebat terjadi di daerah Gunung Sari. Daerah inilah yang menjadi kubu terakhir pertahanan para pasukan Indonesia di Surabaya. Sebelumnya, Inggris telah menghancurkan depot gudang senjata Jepang di Surabaya yang digunakan oleh para pasukan Indonesia. Pasukan Indonesia hanya bisa dipukul mundur dari Surabaya setelah pengeboman artileri dan penembakan meriam dari kapal perang secara besar-besaran dan selama 21 hari pertempuran yang sengit. Para pejuang Indonesia yang bergerak mundur keluar kota Surabaya akhirnya membangun basis perlawanan di Sidoarjo, Gresik, dan di daerah-daerah sekitarnya. Namun, sejumlah gerilyawan terus berada di dalam kota Surabaya, meneror tentara Inggris dengan aksi sporadis. Tembak-menembak sejatinya tak pernah benar-benar berhenti di Surabaya. Walau pasukan Indonesia dipukul mundur di Surabaya, pertempuran Surabaya ini memiliki arti penting bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Aksi melawan pasukan Inggris kemudian terjadi di mana-mana. Pertempuran besar pecah di Bojong Kokosan, Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 9 Desember 1945. Kemudian pada tanggal 12 sampai 15 Desember, Kolonel Sudirman memimpin pasukan mengalahkan tentara Inggris di Ambarawa. Begitu juga aksi Bandung Lautan Api pada tanggal 23 Maret 1946. Dalam catatan Inggris sendiri, pertempuran Surabaya disebut sebagai pengalaman tempur terberat pasca Perang Dunia Kedua. Dalam surat kabar New York Times edisi ke-15 tahun 1945, para serdadu Inggris menjuluki Perang Surabaya sebagai Inferno of East Java atau neraka di Timur Jawa. Pada November tahun 1946, tentara Inggris akhirnya meninggalkan Indonesia. Inggris sadar membiarkan pasukannya tinggal lebih lama di Indonesia ibarat bunuh diri. Pada tanggal 10 November 1946, pemimpin Indonesia Soekarno menetapkan bahwa tanggal tersebut sebagai Hari Pahlawan yang diperingati hingga saat ini. Pertempuran Surabaya telah menggerakkan perlawanan rakyat secara besar-besaran untuk melakukan pertempuran dan menjadi simbol perlawanan bangsa Indonesia
terhadap upaya penjajahan kembali oleh bangsa lain di tanah Indonesia.